warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Jadi kalian sesuai dari mata pelajaran di jadwal, hari ini kita akan belajar seni budaya. Jadi seni budaya juga itu terbagi atas beberapa, yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang kita di sini akan belajar mengenai seni tari. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya di sini ibu akan bertanya sekaligus mengabsen anak-anak sekalian untuk mentes apakah peserta didik sekalian mengetahui apa itu seni tari. Jadi ibu akan absen satu persatu untuk menjawab apa itu seni tari sesuai pandangan dan pemahaman kalian masing-masing. Oke, dipahami? Jadi yang pertama itu atas nama Melani. Jadi menurut Melani apa itu seni tari? Jadi menurut saya Bu, seni tari adalah kesenian yang memadukan gerak tubuh dan irama musik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya yaitu mutiara. Menurut saya Bu, gerakan badan. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Sunarti. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan tubuh yang indah. Oke. Selanjutnya yaitu Nurul Asisa. Seni tari itu Bu, kesenian yang menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Andi Az-Zahra. Jadi apa itu seni tari menurut adik? Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan-gerakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Zulfitra. Ya Bu, Apa itu seni tari? ini tadi adalah menurut saya itu Bu, kayak gerakan Bu yang diwariskan dari turun temurun. Baik. Terima kasih. Jadi semua dari pemahaman kalian itu semua benar. Jadi itu seni tari yang kalian pahami itu semua betul. Jadi selanjutnya di seni tari itu kita terbagi atas beberapa jenis kembali ya, yaitu seni tari modern, klasik, dan tradisional. Jadi sekarang yang akan kita bahas yaitu seni tarian daerah di Indonesia, yaitu tradisional. Jadi tari tradisional Indonesia adalah tarian yang mencerminkan budaya atau adat istiadat dan sejarah setiap daerah. Jadi diwariskan dari turun temurun. Jadi dari nenek moyang kita sampai sekarang. Selanjutnya seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, jelaskan tadi, yaitu seni tari adalah bentuk seni yang diekspresikan melalui gerakan tubuh yang berirama, teratur, dan seringkali diiringi oleh musik. Jadi tujuan dari seni tari itu menyampaikan perasaan, baik suka, duka, maupun yang lainnya melalui gerakan. Jadi adapun fungsi seni tari, yang pertama itu sebagai upacara dan adat religi. Jadi tarian yang digunakan dalam ritual keagamaan ataupun adat tertentu, seperti tari Bedaya di Yogyakarta. Adapun fungsi lainnya yaitu sebagai hiburan, sebagai untuk hiburan kalian untuk menonton seperti tarian modern ataupun festival yang biasa kalian nonton. Yang ketiga itu pendidikan, tarian sebagai media untuk memperkenalkan budaya atau nilai-nilai dari kehidupan.
Ada pun keunikan tari daerah di Indonesia. Yang pertama itu refleksi budaya. Jadi setiap tarian dari daerah itu mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, adat istiadat masyarakat tertentu. Jadi kayak tari padupa. Tari padupa itu adat istiadatnya orang Bugis. Bugis Makassar kan. Jadi selain itu keanekaragaman gerak. Jadi gerakan tari itu sangat beragam. Jadi berbeda-beda setiap daerah. Jadi kalau daerah Makassar ada gerakan tertentunya, daerah Kalimantan ada gerakan tertentunya, begitu. Jadi yang selanjutnya yaitu kostum dan properti yang digunakan. Jadi kostum dan properti yang digunakan itu sangat beragam juga. Jadi setiap daerah juga memiliki keunikan dan ciri khas kostumnya sendiri. Selanjutnya itu musik pengiring. Jadi musik pengiring tarian juga menggunakan alat musik tradisional yang unik dan khas. Jadi berbeda-beda juga itu musiknya setiap tarian. Jadi selanjutnya yaitu makna di balik gerakan. Yang pertama itu simbiolisme. Jadi gerakan tari seringkali mengandung simbiolisme yang berkaitan dengan alam, kehidupan, dan kepercayaan. Biasanya kalau alam dan kehidupan itu tarian yang lebih sering itu di modern juga. Yang selanjutnya itu cerita rakyat. Jadi beberapa tarian juga menceritakan kisah rakyat itu sendiri ataupun sejarah-sejarah tertentu yang sudah dilalui oleh orang terdahulu kita. Selanjutnya yaitu ungkapan rasa. Jadi tarian bisa juga menjadi media untuk mengungkapkan perasaan seperti sukacita atau dukacita ataupun rasa syukur. Jadi banyak tarian yang mengungkapkan kayak tarian Pakarena. Tarian Pakarena itu ungkapan rasa kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Ya, selanjutnya yaitu fungsi sosial tari daerah. Oh, maaf sudah tadi kita bahas. Selanjutnya keragaman tari daerah di Indonesia. Jadi kalian harus memahami tarian-tarian yang ada di daerah di Indonesia ini. Yang pertama itu tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh. Jadi tarian ini menyampaikan makna pendidikan agama dan juga kebersamaan melalui gerakan sinkron. Yang jadi gerakannya itu dilakukan bersama-sama dan harus kompak, harus sinkron dan syair bermuatan moral. Selanjutnya itu tari piring. Jadi tari piring itu menggunakan piring kita pegang, tapi itu piringnya tidak dilem jadi tangan, jadi dipegang saja. Jadi tarian piring itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi tari piring itu melambangkan keberanian serta sering dikaitkan dengan upacara adat sebagai rasa syukur atas panen yang dia dapatkan. Selanjutnya yaitu tari jaipong. Jadi tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Tari jaipong itu mencerminkan kegembiraan dengan semangat hidup masyarakat Sunda dengan gerakan lincah dan ekspresif. Sering dikaitkan dengan rasa syukur. Jadi gerakan tari jaipong itu lebih menggunakan gerakan pinggul. Jadi lebih lincah menggunakan pinggul dan kaki. Selanjutnya yaitu tari remo. Jadi biasanya kan ada yang mengatakan kalau cowok tidak bisa menari, yang menari itu hanya kayak bencong. Tidak, karena banyak itu maksudnya yang gemulai, cowok yang gemulai. Tidak, karena cowok yang tidak gemulai juga bisa. Banyak gerakan-gerakan tari yang tidak menunjukkan kegemulaian. Beda gerakan tari antara perempuan dan laki-laki. Jadi seperti ini tari
Remo dari Jawa Timur. Jadi tari Remo melambangkan penyambutan tamu agung dengan gerakan dinamis dan energi yang mencerminkan kegembiraan dan keberanian. Selanjutnya yaitu tarian pendek dari Bali. Jadi tari pendek adalah tarian pemujaan atau ucapan selamat datang dengan gerakan lembut dan anggun, mencerminkan kesucian dan keindahan dari gerakan tersebut. Ya, selanjutnya tari kipas. Tari kipas Pakarena itu dari sini Sulawesi Selatan. Yaitu tari yang mencerminkan perempuan Goa yang anggun, sopan dan ramah dengan gerakan kipasnya yang lembut dan tegas. Selanjutnya yaitu tari Sajojo dari Papua Barat. Jadi tari Sajojo adalah tarian pergaulan yang ceria, mencerminkan semangat kebersamaan dan kegembiraan masyarakat yang ada di Papua. Jadi tari Sajojo itu lebih menggunakan gerakan kaki. Selanjutnya yaitu kuis. Oke. Jadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan merefleksi, mengevaluasi apakah peserta didik itu paham atau tidak mengenai materi yang sudah saya jelaskan dari tadi. Karena nanti saya sudah panjang lebar menjelaskan dan kalian tidak memahaminya kan ya. Oke, soal yang pertama. Jadi yang mau menjawab angkat tangan ya, atau saya tunjuk bagaimana? Angkat tangan atau ditunjuk? Oke, awas memang tidak ada angkat tangan. Jadi yang pertama, apa nama tarian tradisional dari Aceh yang dikenal dengan gerakan cepat dan sinkron? Saya Bu. Ya, Dia Zahra. Jawabannya itu Bu. B. Tari Saman. Oke. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Sama. Sama semua. Oke. Kita lihat. Ya, betul. Jadi Andi Zahra ini sangat memperhatikan materi ya. Saya Bu, mau bertanya Bu. Jangan dulu, masih ada kuisnya. Tunggu ya, sebentar ada sesi bertanya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya soal kedua. Jadi dalam tarian adat Minangkabau, tarian manakah? Oh, salah. Jawaban aja. Selanjutnya yaitu tari Sajojo berasal dari daerah mana di Indonesia? Saya Bu. Sini. Gaisan yang lihat. Aku. Wah, oke. Ada jawaban yang lainnya? Sama? Mengikut jika kalian ini semua pasti tuh jawabannya. Ya, betul. Selanjutnya Selesai. Selanjutnya Habis saya. Tidak lagi, guys. Tidak ada Minggu. Oh, tiga 3/3 Minggu. ya, oke. Materi yang Ibu bawakan selesai.